Saya pulang. Saat kembali ke mansion, Yao Sun menyambutnya dengan senyuman. Namun, ketika matanya tertuju pada sungai obat yang memegang lengan Qin Yichen seperti burung kecil yang menawan, wajahnya menjadi sedikit kaku. Apa? Melihat Yao Sun, Yao Si mau tidak mau berseru. Saat berikutnya wajah cantik itu memerah. Uhuk-uhuk, tidak apa-apa. Aku hanya ingin melihat apakah ada yang butuh bantuan. Itu apa? Uhuk-uhuk, ayo kita lanjutkan. Melihat ini, Yao Sun juga terbatuk, dan dengan cepat berbalik untuk melihat penjaga di belakang kedua pria itu. Ayah akan salah paham dengan kita. Aku hanya melihat ke sisi lain. Sepertinya dia masih ingin meminum obat dari sudut matanya untuk melihat Yao Sun. Wajah Yao Si memerah dan berbisik. Takut, kalian semua tergantung atas nama pria Qinku. Apalagi yang kamu khawatirkan? Qin Yichen sedikit mengernyit, bercanda. Tapi kami hanya mendengar ini. Kaki kecil Yao Si tidak bisa membantu tetapi sedikit ragu. Malu-malu bergerak menuju rumah. Tetapi di sudut bibirnya, dia tidak bisa membantu tetapi membuat busur yang menyentuh. Binatang kecil itu juga mengeluarkan kepala kecil dari lengan Yao Si, dan memandang Qin Yichen memutar matanya dengan jijik. Melihat ini, Qin Yichen juga sedikit terkejut. Dia hanya lelucon itu saja, dan yang terakhir tidak seperti lelucon seperti itu. Pada akhirnya, Qin Yichen juga menghela nafas tanpa daya, menggelengkan kepalanya, dan langsung berjalan kembali ke kamarnya. Dong. Dan saat Qin Yichen sedang duduk di tanah, siap untuk beristirahat, ketukan di pintu berbunyi. Tan, di luar, suara Yao Si juga terdengar. Silahkan masuk, Qin Yichen terkekeh dan berdiri. Apa? Masuk dan bicaralah. Melihat Yao Si, yang berdiri di ambang pintu sebelum masuk, Qin Yichen mau tidak mau datang ke ambang pintu dan menelepon. Mendengar ini, Yao Si Fang datang dengan langkah kecil, dan melihat Qin Yichen yang dulu ingin menutup pintu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Tuan, tidak bisakah kamu menutup pintu? Qin Yichen melirik yang terakhir dengan ragu. Pada saat itu dia berpikir bahwa laki-laki dan perempuan bersama-sama berada di ruangan yang sama, dan agak salah untuk menutup pintu. Pada akhirnya, dia juga berhenti dan duduk di kursi di ruangan itu. Tan, melihat Qin Yichen, entah bagaimana, Yao Si selalu merasa sedikit malu, dan tidak lagi sealami sebelumnya. Kalau tidak, panggil saja namaku. Ini disebut kebiasaan menelepon. Agak merepotkan untuk keluar dan didengarkan. Mendengarkan judul ini, Qin Yichen tidak bisa menahan cemberut, katanya. Oke, mendengar ini, Yao Si pun merespon dengan suara rendah, dengan senyum cerah di wajah mungilnya. Apakah ada masalah? Qin Yichen mengangkat teko, menuangkan secangkir teh untuk Yao Si, dan bertanya dengan lembut. Oh, benar. Itu, aku tidak menyadarinya sekarang. Dia memakan spesies roh mutan itu. Mendengar suara Qin Yichen, Yao Si Fang tiba-tiba memikirkan bisnis itu dan mengatakannya dengan cepat. Tentang kapan? Mendengar ini, lengan Qin Yichen gemetar, dan cangkir teh di atas meja secara tidak sengaja terjatuh, dan beberapa teh secara tidak sengaja tumpah ke baju Yao Si. Maaf. Melihat ini, Qin Yichen dengan cepat meletakkan teko dan berkata dengan malu-malu bahwa telapak tangannya dengan lembut memegang gaun basah yang terakhir. Saat True Origin bergerak di telapak tangannya, dia mengeringkannya. Tidak apa-apa. Mencium tubuh yang terakhir, wajah cantik Yao Si tidak bisa menahan rasa malu, menundukkan kepalanya, dan muntah seperti nyamuk. Saat Qin Yichen hendak melonggarkan gaun yang terakhir, suara kaget tiba-tiba datang dari pintu. Mendengar suara ini, sudut mulut Qin Yichen berkedut, berbalik dengan ganas. Tetapi menemukan bahwa Yao Sun menciutkan lehernya dan berjalan ke arah luar dengan cepat. Jadi dia pasti telah melihat sesuatu yang dia rasa tidak dapat dilihat. Paman Yao Sun, Qin Yichen berteriak pada tubuh menggigil Yao Sun sambil berjalan. Uhuk, tidak apa-apa, aku lewat dan tidak melihat apa-apa, tapi lebih baik tutup pintunya. Yao Sun tidak menoleh, melambaikan tangannya, dan langsung menjual putrinya. Akan kujelaskan pada ayah nanti. Melihat punggung Yao Sun, Yao Si mau tidak mau Puci tersenyum lembut. Lupakan saja, tidak ada yang perlu dijelaskan. Qin Yichen dengan malu-malu menurunkan gaun yang terakhir, dan meraih binatang yang tergeletak di bahu Yao Si. Pertama, hati-hati. Melihat gerakan kasar Qin Yichen, Yao Si berteriak tertekan. Tapi dia tidak bisa mengubah gelar Qin Yichen untuk sementara waktu. Anak sapi Xiao Wangba ini, apakah kamu memakan roh mutan? Tanda seru. Meniduri pelakunya, Qin Yichen memiliki dorongan gila. Dia tidak tertekan oleh spesies roh mutan. Hal utama adalah kristal roh yang mengeluarkan spesies roh mutan bukanlah cairan spiritual yang dia berikan. Dia sudah memberikan benda itu sebagai hadiah untuk Dousi. Lagi pula, yang terakhir juga berusaha sekuat tenaga untuk menemaninya begitu lama. Spesies roh mutan juga merupakan kekayaan yang cukup besar bagi keluarga Yao Si saat ini. Tetapi makhluk kecil ini dimakan bahkan tanpa bertanya. Namun, untuk kegilaan Qin Yichen, binatang itu hanya membuka setengah matanya, melirik Qin Yichen sedikit,
dan kemudian menyelipkan lengannya langsung ke lengannya. Detik berikutnya, dengkuran manis terdengar. Benda hantu ini. Melihat ini, Qin Yichan juga tidak tahu harus menangis atau tertawa. Setiap kali hewan kecil itu makan, ia akan tertidur. Kuncinya adalah ia tidak pernah makan apa yang seharusnya dimakan oleh binatang iblis biasa. Jangan dibunuh. Itu hanya dimakan secara tidak sengaja. Haruskah kamu menunjukkannya kepada ayah? Yaoshi berkata kepada binatang itu sedikit khawatir, dan merasa menyesal untuk sementara waktu. Dia lebih khawatir tentang apakah binatang itu akan merasa tidak nyaman karena memakannya. Bagaimanapun, itu adalah spesies roh mutan. Jika binatang iblis itu tertelan secara acak, itu mungkin akan meledak seketika. Tenang, ini sangat enak. Qin Yichan memiliki sedikit gigi, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap binatang itu. Dia tidak bisa selalu menelanjangi pria yang menyelamatkan nyawanya beberapa kali demi spesies roh mutan. Terlebih lagi, hal terpenting untuk bisa mengusir roh mutan itu adalah hal kecil. Batu Kuhuk, tunggu untuk berbicara dengan Paman Yao Sun, dan aku akan mengunjunginya nanti. Melihat Yaoshi dengan wajah khawatir, Qin Yichan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak khawatir apakah orang ini akan makan perut yang buruk, karena menurutnya, makhluk kecil ini sepertinya tidak punya apa-apa untuk dimakan. Bahkan Netersol, negeri jahat, berani melahapnya. Ya udah istirahat dulu, Yaoshi menanggapi dengan suara rendah. Setelah melihat binatang itu dengan tatapan khawatir, dia hanya berjalan menuju pintu dengan sedikit enggan. Sebenarnya, dia juga sedikit khawatir terlihat lagi.